untuk kesehatan jantung dan berapa dosis yang harus dikonsumsi untuk jantung koroner. Pak Edi, kalau Anda mengkonsumsi obat-obat kimia terlalu banyak, tadi saya takutkan itu tidak bisa diatasi dengan mengkonsumsi yang banyak obat sakit jantung itu harus dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama. Kalau Anda ingin mencoba soman sama sekali tidak ada side effect-nya. Cuma untuk permulaan, Anda mengkonsumsi soman 10 tetes 3 kali pagi, siang, sore sebelum makan, diteteskan di sela-sela hari biasa. 2 jam sesudah minum soman, Anda silakan mengkonsumsi obat-obatan yang dikasih oleh dokter. Nanti kalau keadaannya sudah menjadi stabil, keluhan daripada keluhan jantung Anda, jantung koroner Anda itu sudah mulai membaik, mungkin dosisnya obat-obat dari obat medis itu bisa dikurangi. Saya Dr. Ihtuk Widana MAPPC, konsultan medis PT Soman Indonesia. Dapatkan Soman di apotek terdekat, Aroma Soman, dan depot obat terdekat di rumah Anda. .9 Elisa FM. Selamat siang Sobat Elisa. Ya, jumpa kembali di siang hari ini di Talkshow bersama dengan Soman. Yang pastinya kalau Talkshow harus sudah ada narasumber juga yang hadir di studio Radio Elisa FM. Ya, kita akan kenalan dulu sahabat Elisa ya. Dengan siapakah yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM? Biasanya kan Mbak Vira. Nah, hari ini siapakah? Kita akan perkenalkan dulu. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Iya, perkenalkan dulu Mbak, biar sahabat Elisa juga kenal ya. Iya. Nama saya Fatia Rahma Agustin, bisa dipanggilnya Fafa, Oh, Mbak Fafa. dari produk representatif PT Soman Indonesia. Oke. Ya, oke Sobat Elisa, ada Mbak Fafa yang pastinya di siang hari ini menemani bincang kita di Talkshow bersama dengan Soman ya. Nah, topik apa yang akan dibagikan di siang hari ini? Yaitu mengenai hipertensi atau si pembunuh senyap. Ya, hipertensi ini merupakan penyakit yang berbahaya karena bisa terjadi tanpa gejala. Bahkan pada beberapa kasus nih sahabat Elisa ya, gejalanya baru muncul setelah hipertensi menjadi semakin parah dan terjadi komplikasi penyakit lainnya sampai mengancam nyawa ya. Ya, tidak heran jika hipertensi disebut sebagai pembunuh dalam senyap atau the silent killer ya. Nah, lalu apakah cara berbasis herbal untuk menstabilkan tekanan darah tinggi agar tak terjadi komplikasi? Nah, di studio sudah hadir Mbak Fafa ya, yang sudah memperkenalkan diri kepada sahabat Elisa yang akan mengupas habis tentang hipertensi si pembunuh senyap. Oke, dan langsung saja. Ya, sebelum melangkah ke pertanyaan yang lebih mendalam ini sahabat Elisa ya, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu, sebenarnya seberapa batasan normal sih tekanan darah yang dianggap berbahaya, dan apakah batasan tersebut berlaku untuk semua usia? Ayo silakan Mbak Fafa. Ya. Untuk tekanan darah sendiri itu kan dari tekanan darah bayi, anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia itu kan berbeda-beda. Itu tergantung dari usia, kemudian tergantung dari kondisi tubuh setiap orangnya, karena setiap orang kan punya kondisi tubuh yang berbeda-beda, entah suhunya juga berbeda, di lingkungan juga berbeda, pasti juga berpengaruh gitu. Oke. Selain itu untuk tensi sendiri, bayi baru lahir itu 90/60. Kalau untuk anak-anak itu bisa 110/70. Kalau misalnya untuk dewasa, remaja, lansia itu sama, batas normalnya itu 120/90. Jadi kalau misalnya melebihi batas normal sesuai dengan usianya mereka, itu berarti sudah masuk ke tensinya tinggi atau hipertensi seperti itu. Cuma kalau pada anak itu dokter jarang yang namanya mengukur tensi pada anak-anak karena cukup rumit, kecuali ada anak yang punya bawaan atau penyakit ginjal, jantung, itu biasanya selalu diukur tensinya gitu. Jadi
kalau misalnya sudah melebihi batas normal, itu pasti akan menimbulkan komplikasi yang berbahaya begitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi seberapa besar batasan norma yang tadi sudah Mbak Fafa jelaskan untuk sahabat Elisa. Nah, ini mengapa akhirnya hipertensi sampai disebut si pembunuh senyap? Apa komplikasi apa saja sih sebenarnya yang ditimbulkan si hipertensi ini, Mbak Fafa? Ya, untuk hipertensi itu kan istilahnya the silent killer. Artinya itu pembunuh diam-diam atau pembunuh senyap. Ini terjadi karena gejala yang sering timbul itu jarang atau bahkan tidak disadari oleh penderitanya atau masyarakatnya gitu. Jadi padahal realitanya itu kalau masyarakat atau menderita komplikasi, setelah adanya komplikasi mereka baru sadar, oh ternyata saya itu ada penyakit hipertensi, saya kena hipertensi nih gitu. Padahal realitanya hipertensi itu enggak harus kita timbul komplikasi baru adanya kesadaran gitu. Padahal hipertensi itu sangat bahaya kalau misalnya sudah menimbulkan komplikasi. Maka dari itu perlu yang namanya cek kesehatan rutin, kemudian kurangi yang namanya asupan yang bisa menimbulkan faktor resiko hipertensi seperti itu. Selain itu juga untuk komplikasi apa yang ditimbulkan, hipertensi itu kan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah arteri. Jadi kalau misalnya penyempitan pembuluh darah arterinya terjadi di otak, maka komplikasinya bisa ke stroke. Kalau misalnya penyempitan pembuluh darahnya di ginjal, maka bisa menimbulkan penyakit ginjal seperti gagal ginjal. Kalau misalnya di jantung, berarti bisa menimbulkan penyakit jantung. Atau langsung bisa terkena serangan jantung. Jadi kenapa dikatakan sebagai silent killer ya? Jadi kita sebenarnya nggak sakit di sana, cuman karena itu hipertensinya tadi terjadi di jantung, maka langsung serangannya di sana. Disebutlah sebagai silent killer. Nah itu tadi sahabat Elisa ya, biar biasanya kita tahunya kalau penyakit jantung ya jantungnya aja yang bermasalah. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat lagi kasusnya tadi yang sudah dibagikan, bukan dari jantungnya tapi dari hipertensinya yang berhenti di sana. Oke, dari penyakit degeneratifnya. Oke, untuk sahabat Elisa yang mau bertanya masih boleh ya, langsung saja di line WA-nya di 081576026662 atau di line teleponnya juga boleh di 315155 atau di live Facebook-nya di kolom komentarnya kalau mau bertanya dengan Mbak Fafa yang saat ini sudah hadir di studio Radio Elisa FM ya dengan topiknya itu hipertensi. Nah, Mbak, apakah hipertensi ini bisa diturunkan ini atau apakah ini faktor genetik dari orang tua ke anaknya? Gimana, Mbak? Banyak yang tanya sebenarnya tuh hipertensi itu penyakit turunan atau enggak gitu. Sebenarnya hipertensi itu bisa diturunkan, tetapi tidak berpengaruh terhadap hipertensinya, tidak terlalu dominan gitu. Karena yang sangat berpengaruh itu dari pola makannya, kemudian lifestyle-nya gitu. Jadi yang diturunkan mungkin maksud yang diturunkan itu kebiasaan dari orang tua ke anak gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ada yang sakit hipertensi, anaknya ada dua kemungkinan gitu. Bisa jadi hipertensi juga, bisa jadi juga enggak gitu. Karena dilihat juga dari kesehariannya gitu. Apa yang dimakan, pola makannya itu diatur atau enggak, pola makannya seimbang dan sehat atau enggak. Jadi kalau misalnya mau hidup sehat, jauh dari hipertensi atau penyakit degeneratif lainnya, maka pola makan juga harus sehat, banyak aktivitas fisik dan lifestyle-nya dirubah gitu. Oke, jadi ternyata bisa dikatakan degeneratif atau faktor genetik itu sebenarnya dari pola makan orang tuanya. Yang diturunkan itu kebiasaannya. Pola makannya. Jadi sebenarnya bukan dari kalau orang tuanya kena berarti anaknya kena, tapi cara pola makannya atau cara hidup sehatnya seperti apa, benar. Itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Oke, sahabat Elisa, jangan kemana-mana, yang pastinya harus selalu setia di sini ya di Talkshow kita siang hari ini. Masih tahu mainan robot-robotan terbaru aku nih. Mainan robot-robotan ini bagus banget. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Ya mama, aku kan lagi main jadi YouTubers nih. Tolong dong sayang, udah mau habis nih somannya. Lagi pandemi gini kan kita harus selalu jaga kesehatan. Oke ma.
Siang, Dek. Mau beli apa? Apa tadi ya? Obat, Bukan. vitamin, Bisa jadi. Jangan lupa ya, @benang raja. Papa Gading suka banget nih batik dari benang raja ini. Pakai batik ya, biar makin cakep nih kalau ketemu Gempi, ya kan? Yang penting nyaman banget dipakai. Kualitasnya juga oke, mana murah parah lagi, Gem. Ya kan? Cek aja @benang raja. Hai, aku lagi seneng banget nih pakai batik dari @benang raja karena ini keren banget dan kualitasnya top banget. Harganya juga bikin shock. Nah, makanya ini bakal jadi langganan baru nih buat aku. Buat teman-teman yang mau, langsung aja borong batiknya di @benang raja, dijamin. Banyak banget yang nanya kalau aku beli batik itu di mana aja. Nah, hari ini aku mau kasih tahu aku tuh kalau beli batik itu di Benang Raja. Oke, karena selain coraknya bagus, dia juga bahannya adem banget dan enak banget dipakai. Dan harganya itu murah banget karena ini langsung dari pabrik. Jadi kalau kalian mau borong batik, langsung di @benang raja. Oke? Batik yang bagus banget ini aku dapat di Benang Raja. Jadi kalian harus banget kalau cari batik di situ dan sedia seragam juga. Pokoknya harga terjangkau dan mantep banget. Aku suka pola ya, mantep. Kan jangan lupa cek Instagramnya Benang Raja. Bye bye. Hari ini aku tampil modis dan fresh karena aku pakai batik dari @benang raja. Bahannya nyaman banget dan harganya juga ramah banget di kantong. Pokoknya recommended buat kalian. Jangan lupa ya, @benang raja. Papa Gading suka banget nih batik dari benang raja ini. Pakai batik ya, biar makin cakep nih kalau ketemu Gempi, ya kan? Yang penting nyaman banget dipakai. Kualitasnya juga oke, mana murah parah lagi, Gem. Ya kan? Cek aja @benang raja. Hai, aku lagi seneng banget nih pakai batik dari @benang raja karena ini keren banget dan kualitasnya top banget. Harganya juga bikin shock. Nah, makanya ini bakal jadi langganan baru nih buat aku. Buat teman-teman yang mau, langsung aja borong batiknya di @benang raja, dijamin. Banyak banget yang nanya kalau aku beli batik itu di mana aja.
kembali lagi sahabat Risa, masih di Talkshow bersama dengan Soman. Ya, yang hari ini membahas tentang hipertensi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fafa bahwa hipertensi kalau dikatakan sebagai satu penyakit keturunan sebenarnya bukan bawaan dari orang tua, tetapi bagaimana pola hidup. Ternyata itu juga membuat satu keluarga bisa menjadi seperti keturunan gitu ya, menderita hipertensi gitu. Oke, nah Mbak Fafa, hipertensi dikenal sebagai penyakit yang banyak menyerang orang tua ya. Kalau kita tahu hipertensi, nggak ada anak-anak hipertensi gitu ya. Walaupun ada sih untuk sekarang ini, tapi lebih banyak itu adalah orang tua. Nah, benarkah demikian Mbak Fafa, dan apakah usia muda atau anak-anak tidak dapat mengalaminya? Ini gimana Mbak Fafa? Silakan. Untuk hipertensi sendiri itu bisa terkena dengan di segala usia gitu, bisa di usia muda maupun di usia lansia gitu. Jadi kalau untuk prevalensi sendiri di Indonesia itu memang dia lebih dominan dan banyak di usia lansia, karena hipertensi itu kan pemantauan tekanan darah tinggi yang berkelanjutan dan dalam waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalnya cek kesehatan itu kan selama per bulan gitu. Jadi selama 6 bulan berturut-turut tensinya itu tinggi, itu baru bisa dikatakan dia hipertensi, punya hipertensi. Tapi kalau misalnya mungkin bulan pertama dia tensinya tinggi, bulan kedua tensinya turun, dan seterusnya tinggi lagi turun. Ketika tensi selama 6 bulan bisa naik turun, berarti dia belum terkena hipertensi. Tapi ketika tensinya itu naik, dia dikatakan hipertensi sementara. Dan ini banyak terjadi di usia muda gitu. Jadi ketika anak muda itu kan faktor resiko yang bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi itu kan dari tingkat stres, kemudian makan makanan junk food juga bisa gitu. Jadi makanan yang mengandung banyak garam itu kan mengandung natrium. Nah, itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Sedangkan sekarang kan banyaknya junk food, instan gitu. Apalagi kan anak-anak muda sekarang suka yang namanya makanan Korea. Itu banyak banget yang mengandung natrium gitu. Jadi itu bisa yang menyebabkan di usia muda hipertensi. Tapi sedangkan di usia lansia itu kan efek dari keseharian yang sebelum-sebelumnya dari usia muda. Jadi efek yang baru dirasakan setelah tua. Iya, prevalensi di Indonesia banyaknya dominan usia lanjut gitu. Jadi sebenarnya itu penumpukan dari masa muda, kemudian sampai masa tua, kemudian penyakitnya terdapatnya atau namanya menemukannya setelah usia tua gitu ya. Nah, apakah benar ini penyakit itu tidak bisa disembuhkan sehingga penderitanya harus minum obat seumur hidup? Karena kalau orang sudah dokter katakan hipertensi, selalu di dalam tasnya sehabis makan pasti minum obat hipertensi. Dan nggak tahu itu apakah disarankan oleh dokter atau si orang ini sendiri merasa nggak nyaman ya kalau habis makan nggak minum obat ini. Gimana ini Mbak? Mbak Fafa ya? Jadi untuk hipertensi sendiri itu tergantung dari kondisi tekanan darah di dalam darahnya seseorang atau penderitanya. Jadi kalau misalnya obat dari dokter itu kan hanya menurunkan tekanan darah yang tinggi. Jadi kalau misalnya penderita tekanan darahnya masih tinggi, itu mau sampai kapanpun ya akan terus berlanjut itu obatnya gitu. Tapi ketika dia tekanan darahnya sudah turun dan dokter mengatakan oke, boleh stop dulu, itu baru bisa. Tapi ketika tekanan darah emang dia bawaan udah nggak bisa turun dulu gitu, dia karena pola makannya juga nggak teratur, karena namanya orang kan kalau makan diatur itu kan susah. Jadi kalau misalnya pola makan nggak diatur, nggak dibatasi, makan seenaknya, sampai kapanpun ya tekanan darah nggak akan turun. Jadi obat itu untuk hipertensi bakal terus dikonsumsi. Nah, untuk obat sendiri dari dokter itu kan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang menimbulkan efek samping. Nah, dengan efek samping tersebut bisa dibantu dengan si herbal soman gitu. Karena herbal soman bisa membantu mengurangi bahkan menghilangkan efek samping yang dilakukan oleh si dokter itu gitu. Jadi obat yang udah ada efek sampingnya itu akan dibantu dengan
si Soman gitu. Jadi kalau misalnya Soman didampingi dengan obat dokter itu nggak ada masalah. Karena malah dia itu membantu efek samping dari si obat. Bahkan kalau misalnya dikonsumsi secara jangka panjang, Soman bisa menormalkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Oke. Jadi sebenarnya sahabat Elisa, kalau ada yang mengkonsumsi obat hipertensi terus-menerus gitu ya. Jadi merasa dulu pernah dikatakan sama dokter, divonis sama dokter bahwa menderita hipertensi dan akhirnya harus mengkonsumsi, itu harus hati-hati karena ternyata mengkonsumsinya diukur dulu itu hipertensi apa enggak. Jangan langsung dikonsumsi aja ya. Karena kan pasti kena bahaya di ginjalnya ya. Iya, benar. Nah, di sini Soman juga bisa menyeimbangkan seperti tadi Mbak Fafa sudah jelaskan. Sahabat Elisa, nanti kita akan tanya lagi bagaimana sih bisa Soman menyeimbangkan hipertensi tadi, dan bagaimana saat kita harus mengkonsumsi obat dokter, dan juga bagaimana dengan Soman. Kita jangan, untuk sahabat Elisa, terus ditunggu, jangan kemana-mana ya. Dan yang pastinya harus setia di sini dong, di 103.9 Elisa FM, The Victory Station. Sekarang aku mau ngasih tahu mainan robot-robotan terbaru aku nih. Mainan robot-robotan ini bagus banget. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Ya mama, aku kan lagi main di YouTubers nih. Tolong dong sayang, udah mau habis nih somannya. Lagi pandemi gini kan kita harus selalu jaga kesehatan. Oke ma. Siang deh, mau beli apa? Apa tadi ya? Obat, Bukan. vitamin. Bisa jadi.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa ya. Masih di Talkshow bersama dengan Soman ya, yang membahas tentang hipertensi. Ya, seperti tadi sudah Ajeng utarakan ingin bertanya kembali kepada Mbak Fafa ya. Mengapa Herbal Soman ini direkomendasikan untuk mengendalikan tekanan darah? Silakan Mbak Fafa. Oke. Jadi untuk si Herbal Soman itu kan sudah teruji secara klinis, bisa praklinis untuk penyembuhan kolesterol. Nah, dari kolesterol ke hipertensi itu tuh sangat berkaitan. Kenapa? Karena kolesterol itu kan bisa nanti efeknya pengendapan lemak. Nah, ketika pengendapan lemak, efeknya ke pembuluh darah itu bisa menyempit, sehingga kalau misalnya pembuluh darah sempit, tensi itu menjadi naik. Gitu. Nah, ketika tensi naik, nah si herbalnya Soman ini menormalkan tekanan darah penderita gitu. Jadi untuk kenapa direkomendasikan? Karena yang pertama kita sudah uji klinik bisa membantu praklinik untuk penyembuhan kolesterol, yang sedangkan kolesterol itu sudah sangat berkaitan dengan hipertensi. Dan kalau misalnya pembuluh darah kita alirannya lancar, kemudian tidak ada penyempitan, tidak ada pengendapan lemak, maka tensi itu nggak akan tinggi gitu. Nah, si Herbal Soman ini kalau misalnya pada penderita tekanan darah tinggi, dia mampu untuk menurunkan tekanan darah melalui dengan menormalkan lagi aliran darah dan melakukan sterilisasi untuk jika terjadi penyumbatan di aliran arteri gitu. Oke. Jadi Soman di sini bekerjanya adalah saat tekanan darah tinggi, dia akan melancarkan dengan betul. cara darah yang yang ada sumbatan dia lancarkan. Jadi ketika ada masalah sumbatan, si Soman ini langsung bekerja gitu. Oke, dia jadi bekerja. Untuk efek sampingnya untuk mengurangi si tekanan darahnya supaya tidak naik. Tidak naik. Oke. Biasanya terjadi karena sumbatan ya. Iya. Dan itu terjadi karena adanya plak-plak yang menempel di dinding pembuluh Iya, darah. benar banget. Oke. Nah, Mbak Fafa, misalnya plak yang menempel di dinding pembuluh darah, kan biasanya itu terjadi stroke di kenapa bisa terjadi stroke waktu dia menyumbat di aliran darah yang pembuluh darah dia otak kan? Nah, bisa nggak Soman saat plak yang sudah terkikis, bagaimana cara kerja Soman dengan plak yang terkikis yang mengalir ke aliran darah biar dia tidak menyumbat? Gimana Mbak Fafa caranya? Oh ya, kalau Soman itu kan dia bekerja langsung ke selnya, langsung ke pusat sarafnya. Jadi kalau misalnya aliran sudah lancar, sudah tidak ada masalah, dia langsung bekerja ke pusat selnya. Nah, di otak kita kan itu vital banget, utama banget, dan banyak sel yang dia terutama saraf motorik. Kemudian ketika sel itu ada bermasalah, untuk mengurangi resiko komplikasi entah stroke dan masalah lainnya gitu. Jadi dia langsung bekerja ke pusat selnya gitu. Jadi ketika ada masalah dia langsung bekerja ke selnya, karena utama adalah sel. Ketika sel itu baik, gak ada masalah, optimal, semua aliran darah gak ada yang tersumbat, dia juga tidak akan menimbulkan efek ke organ-organ yang lainnya. Oke, jadi cara kerja Soman sahabat Elisa adalah dari selnya ya, yang iya, langsung. Jadi yang terkecil di situ dibenahi dari dalamnya, kemudian yang otomatis kalau selnya sudah dibenahi jadi baik, semuanya menjadi baik begitu ya Mbak Fafa. Nah, ini ada pertanyaan Mbak Fafa, yaitu tensinya beberapa hari ini mencapai 180 derajat, tapi tidak merasa pusing. Hanya kemarin gusinya sempat berdarah. Nah, apakah ini berbahaya? Mohon sarannya Mbak Fafa, silakan. Berbahaya atau enggaknya dilihat dulu berdarahnya itu karena apa gitu. Jadi kan kalau gusi itu kan bisa, kalau orang sakit, ibarat gini, kalau orang sakit gigi aja lagi sakit gigi, dia tensinya itu bisa tinggi karena yang pertama pikiran, stres. Orang kalau sakit gigi kan pengennya tenang, nggak ada keberisikan, nggak ada apa. Ketika dia sensitif, mudah marah, kemudian stres gitu. Nah, ini yang menyebabkan tensinya itu jadi naik. Bisa jadi kalau misalnya berdarah di gusi, bisa jadi tekanan darah yang naik, bisa juga dia emang sudah ada pembekakan di dalam gusi. Jadi ada dua kemungkinan gitu. Jadi
kalau misalnya berdarah di gusi belum tentu tensi gitu, belum tentu tensi naik, tetapi bisa juga mungkin memang sudah ada pembekakan di dalam gigi atau di dalam gusi gitu. Jadi dia memberikan efek darah karena sudah terjadi pengeluakan, jadi pecah gitu. Gitu. Itu ya Mbak Fafa ya. Nah, Mbak Fafa bisa dijelaskan nggak ini salah satu bahan bahan alam yang terdapat di dalam soman yang khusus untuk mengendalikan tekanan darah itu bahannya apa Mbak? Ya. Kalau di dalam soman untuk menekan tekanan darah tinggi itu ada sayuran hijau, di mana ada bayam, ada sawi. Nah, untuk sayuran hijau itu kan mengandung kalium dan magnesium, di mana manfaatnya untuk kalium sendiri membantu efisiensi saat tubuh kelebihan natrium, dia akan menurunkan atau menghilangkan kelebihan natrium tersebut. Nah, si magnesium ini berfungsi untuk memperlancar, meningkatkan lagi aliran darah yang sehat gitu. Jadi untuk sayuran hijau itu sangat penting. Dan itu ada di dalam soman. Kemudian pisang, kemudian ada kiwi. Itu kan ada pisang sama kiwi itu kan ada kandungan asamnya. Kemudian juga ada kandungan kalium juga. Selain itu ada bawang putih. Nah, di mana bawang putih ini secara alami sebagai antibiotik di dalam tubuh karena dia mengandung alisin gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook Mbak Fafa. Ya. Dari Pak Rohyanto, usia 63 tahun, alhamdulillah pada keluhan dan sebagian pagi rutin ontel sejauh 7 atau 8 km terus pulang. Yang ingin saya tanyakan, makan yang baik itu apa? Maksudnya pantangan yang harus dicegah agar tetap fit, matur suwun itu. Oh iya. Pantangannya yang tidak boleh dimakan ini kan khususnya untuk topik kita hipertensi, jadi bisa ditambahkan di sana, silakan Mbak Fafa. Yang utama pantangan itu adalah garam. Garam karena garam itu mengandung natrium yang tinggi. Sebenarnya nggak cuma garam dapur, tapi makanan-makanan yang produk kalengan, kemudian instan itu mengandung natrium yang tinggi. Jadi garam yang bisa menimbulkan efek tekanan darah tinggi itu tidak aja garam dapur, karena kalau untuk garam dapur ada batas konsumsinya minimal itu 1 sendok. Jadi kalau melebihi batas itu perlu waspada, perlu hati-hati gitu. Apalagi kan kalau namanya orang Jawa kalau nggak ada rasanya tuh hambar gitu ya. Jadi harus ada rasa asinnya gitu. Harus ada rasanya, tapi biasanya kebanyakan gitu, karena suka asin gitu ya. Iya. Terus makanan acar. Itu apa maksudnya acar? Acar itu kan dari yang asem-asem. Iya. Jadi acar itu kan makanannya yang diasinin gitu, dikasih garam, ditunggu. Nah, dari itu manisan. Iya benar, manisan, asinan gitu. Asinan. Nah, dari sayur sebenarnya tuh acar itu bagus karena mengandung sayuran seperti wortel, timun. Cuma yang salah itu adalah pengolahannya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak makan acar, itu juga bisa menimbulkan tekanan darah tinggi gitu. Jadi si acar ini kan dia melalui pengendapan dulu si garamnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan tekanan darah karena timun, wortel, sayuran itu yang sudah dikasih garam dia seperti spons. Jadi menyerap garam yang sudah diendap gitu. Kemudian juga bisa goreng-gorengan. Karena kalau terlalu lebih memakan makanan yang digoreng, lemak akan menumpuk. Nggak cuma tekanan darah aja yang tinggi, tapi bisa juga ke kolesterol karena penumpukan lemak gitu. Kemudian kopi yang mengandung kafein dan alkohol. Kenapa alkohol juga? Karena dia aktif untuk meningkatkan tekanan darah tinggi karena ada kandungan di dalam alkohol yang bisa menyebabkan tekanan darahnya itu tinggi. Karena alkohol itu bisa memperkerut si pembuluh darah gitu. Jadi kalau misalnya
yang masih konsumsi alkohol itu sebaiknya nggak usah karena bisa menimbulkan tekanan darah tinggi. Karena bisa mengerutkan pembuluh darah. Iya benar. Jadi kalau orang sering minum atau mengkonsumsi alkohol, otomatis pembuluh darahnya tua ya karena berkerut-kerut gitu ya. Menyempit jadinya. Makanya sahabat Teresa kalau kepingin awet muda dan sehat, yang pastinya jangan konsumsi alkohol berlebihan gitu ya. Karena seperti tadi Mbak Fafa bilang itu akan berkerut-kerut itu. Bayangin aja dinding pembuluh darah yang kita maunya peredaran darahnya lancar di sana, malah dengan konsumsi alkohol jadi berkerut-kerut, jadi nggak sehat. Jadi nggak sehat ya. Oke. Ada berikutnya pertanyaan di Facebook. Selamat siang Mbak Ajeng dan Mbak Fafa. Mama saya ada hipertensi. Bagaimana cara agar saya tidak terkena hipertensi juga? Jadi seperti tadi. Ya, jadi kalau misalnya orang tua ada yang kena hipertensi, belum tentu anaknya hipertensi juga. Jadi yang pertama harus jaga pola makan, kurangi garam, kurangi namanya kafein atau kopi atau teh. Kemudian gula juga penting karena ketika lebih dalam konsumsi gula gitu, jadi ada penumpukan glukosa di dalam aliran darah yang menjadi bengkak. Nah, kalau misalnya tekanan darah tinggi kan itu menjadi menyempit. Nah, kalau kita kelebihan glukosa itu bisa menjadi bengkak. Nah, bengkaknya itu kan karena banyaknya glukosa yang menumpuk. Nah, itu yang membuat aliran darah itu nggak lancar sehingga jantung lebih kerjanya lebih keras, lebih ekstra lagi, itu yang menyebabkan aliran darah jadi tinggi gitu, tekanan darahnya jadi tinggi. Jadi jantungnya bekerjanya cepat, darahnya jadi peredarannya terlalu cepat, makanya jadi tekanan darahnya tinggi gitu ya Mbak. Selain pola makan yang sehat, pola makan yang seimbang, sayuran, buah. Jadi kalau misalnya makan yang banyak itu bukan nasinya, tapi sayur dan buahnya. Nasi itu hanya 1/4 piring. Jadi yang lainnya itu lauk sama sayur dan buah gitu. Selain itu juga aktivitas fisik. Kenapa harus aktivitas fisik? Apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu butuh yang namanya pengeluaran. Outputnya harus seimbang sama yang dimasukkan. Iya benar. Jadi aktivitas fisik itu perlu gitu. Minimal sehari 30 menit itu sudah cukup. Olahraga itu ya. Iya benar. Nah itu tadi jawaban untuk Fandiani Lydia yang sudah bertanya mamanya terkena hipertensi, apakah anaknya juga akan terkena gitu. Tadi sudah dijawab sama Mbak Fafa. Nah benarkah ini Mbak Fafa mengkonsumsi garam yang berlebih bisa menyebabkan hipertensi? Kalau tadi sudah dijawab sama Mbak Fafa ya, dan memang konsumsi garam sudah ditakar, di mana satu hari kita harus hanya 1 sendok saja. Itu sudah banyak sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau misalnya di dapur kan nggak kerasa, cemplung-cemplung. 1 sendok mungkin lebih kalau misalnya kita konsumsi setiap hari. Apalagi kan kalau di dalam keluarga yang banyak itu orangnya pasti nggak cuma sekali masak, pasti 2 atau 3 kali masak gitu. Oke, itu tadi sahabat Teresa. Jadi memang kita harus mengontrol diri kita di dalam kita mengkonsumsi garam. Sebenarnya juga untuk makanan-makanan yang tidak sehat juga harus dikontrol ya, tidak hanya garam saja. Tapi di sini karena kita membahas tentang hipertensi, jadi yang perlu diwaspadai adalah untuk kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi garam. Nah, Mbak Fafa, banyak orang yang ragu ini akan khasiat karena siang hari ini kita kan dengan Soman ya, satu obat herbal. Dan ini pertanyaannya, sudah terujikah Soman sebagai satu obat yang berkhasiat? Nah, silakan Mbak Fafa. Sudah diujikan jawabannya itu. Yang pertama kita sudah uji praklinis kolesterol, terus kita sudah uji kandungan, uji toksisitas, gimana kita itu bahan-bahannya itu kan dari bahan alami, ada buah, sayur, rempah. Setiap tanaman itu kan pasti punya racun. Nah, kita sudah uji toksisitas, sudah uji racun. Kalau herbal sama ini bebas dari racun. Kemudian kita juga udah yang namanya uji fitokimia, di mana di dalam tubuh kita itu butuh yang namanya asupan senyawa saponin, flavonoid dan tripanoid. Nah, itu sangat penting untuk di dalam tubuh. Maka dari itu selain kandungan-kandungan yang ada dalam 39 bahan alami, kita juga pH-nya 9+, di mana pH yang sangat baik untuk di dalam tubuh gitu. Makanya kan kalau misalnya
suplemen itu kan dia bentuknya kapsul. Nah kalau kita itu bentuknya tetes, sudah mudah diserap sangat oleh tubuh. Jadi kalau kapsul itu kan pasti melalui proses pencernaan di dalam tubuh. Nah sedangkan herbal soman ini langsung mudah diserap oleh tubuh, jadi tidak perlu melakukan proses pencernaan lagi karena kita sudah menggunakan teknologi modern, yaitu dengan bioteknologi modern gitu. Oke. Itu tadi ya sahabat Elisa ya, sudah teruji yang pastinya. Jadi untuk sahabat Elisa yang masih bertanya-tanya seperti apa sih soman, ya seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Fafa. Nah sebenarnya ini Mbak Fafa, bagaimana sih soman diproduksi hingga dia bisa menciptakan satu senyawa yang berkhasiat seperti ini? Oh iya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya soman itu prosesnya diproduksi dengan bioteknologi modern, di mana soman ini satu-satunya produk yang sudah melakukan bioteknologi modern gitu. Jadi apa sih bioteknologi modern? Yaitu proses penyederhanaan dari bahan-bahan lebih mudah diserap lagi, lebih dalam bentuk yang sederhana, tetes, jadi nggak perlu proses pencernaan. Itu yang namanya bioteknologi modern, yaitu mudah diserap oleh tubuh. Selain itu kita juga tadi sudah saya jelaskan, soman itu pH-nya 9+, di mana itu pH yang sangat baik untuk di dalam tubuh. Selain itu juga kita dalam proses bioteknologi modern itu bukan proses yang cepat gitu. Jadi selama 9 bulan dari 39 bahan alami itu di proses atau diendap gitu. Jadi yang keluar itu adalah ekstraknya. Ekstrak yang dibutuhkan, yang ada, yang penting, yang bermanfaat, yang ada di dalam 39 bahan tersebut gitu. Jadi bukan proses panjang. Jadi selama 9 bulan kita menunggu untuk mendapati hasil yang bagus dari bahan-bahan sayuran, buah, dan rempah. Oke. Wah, luar biasa ya kalau melihat penjelasan dari Mbak Fafa proses pembuatan dari soman ini ya sahabat Elisa. Jadi untuk sahabat Elisa sudah lihat produknya langsung, oh ini soman gitu. Coba kalau lihat prosesnya, pasti terkagum-kagum. Nah, Mbak Fafa ini biasanya konsumsi obat-obatan secara berkepanjangan kayak seperti hipertensi ya. Kita harus kalau dokter sudah mendiagnosa bahwa seseorang kena hipertensi, dia memang harus mengkonsumsi obat. Nah, ini kan berarti dia mengkonsumsi obat secara berkepanjangan ya Mbak Fafa ya. Nah ini akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan hati ya. Nah apalagi untuk orang yang berusia senja. Nah sekarang lalu bagaimana dengan soman? Silakan Mbak Fafa. Ya, tadi kayaknya pertama sudah saya jelaskan ya, kalau soman itu membantu untuk proses efek samping dari si obat. Jadi selain soman bisa membantu efek samping dari obat yang dikonsumsi secara berkelanjutan, soman juga bisa dikonsumsi enggak cuma yang sakit aja, jadi yang sehat juga soman bisa dikonsumsi karena mengkonsumsi soman secara berkelanjutan tidak ada efek sampingnya, bahkan menimbulkan efeknya itu sehat gitu. Bisa proses penyembuhan penyakit degeneratif maupun komplikasi lainnya gitu. Kalau misalnya masih penasaran sama herbal soman, itu bisa di YouTube-nya kita, itu banyak testimoninya. Kalau misalnya masih belum percaya juga sama khasiatnya, mau merasakan, langsung aja terapi herbal tetes somanya dirasakan selama 3 bulan. Untuk proses penyembuhan itu kita nggak ada yang namanya overdosis gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya mau konsumsi 10 atau 30 tetes itu nggak ada masalah, atau dikonsumsi secara terus-menerus bertahun-tahun juga tidak ada masalah, karena kita apa yang kita makan itu kan nggak tahu ada racunnya atau enggak, terus efeknya di tubuh kita kayak gimana gitu. Nah si soman ini yang bakal meregenerasi tubuh-tubuh yang butuh untuk diperbaiki gitu. Jadi kalau misalnya soman dikonsumsi secara jangka panjang itu bisa menimbulkan efek itu enggak. Jadi aman, bisa dikonsumsi baik yang sehat maupun yang sakit. Yang sehat aja bisa gitu, apalagi yang punya penyakit gitu. Jadi
aman. Oke, itu sahabat dari saya. Jadi aman karena Soman juga memperbaiki metabolisme Anda. Jika Anda tidak sakit, itu harus juga mengkonsumsi Soman, yaitu 5 tetes 3 kali sehari. Iya benar. Ya, kalau untuk penyembuhan 10 tetes ya Mbak Ava ya. 10 tetes atau lebih juga bisa, karena kan lebih. di tubuh orang beda-beda. Beda-beda. Oke. Jadi untuk awalnya pakai 10 tetes, atau nanti kalau kurang nendang gitu boleh nambah lagi gitu Boleh, ya. boleh. Nah, ini ada pertanyaan, ini saya ongko, usia saya 35 tahun. Dalam 2 bulan saya sudah 6 kali periksa ke puskesmas dan tensi saya selalu berkisar 140 sampai dengan 150. Ini tidak pernah kurang dari itu. Nah, apakah saya bisa dikatakan kena hipertensi, Mbak? Dan saya selalu merasa pusing dan sering banget mengantuk. Saya juga mengikuti saran dari dokter, tapi tensi saya tidak menurun juga. Nah, saya orangnya juga pemikir yang keras gitu ya, dan akhir-akhir ini menjadi agak pemarah. Apakah faktor tersebut mempengaruhi? Ya. Yang pertama, apa yang dirasakan, apa yang sudah dibicarakan itu memang benar. Jadi faktor yang berpengaruh yang pertama itu adalah stres, kemudian sensitif itu salah satu tanda di mana tekanan darah itu sudah tinggi. Apalagi katanya dicek tekanan darahnya itu 180 gitu ya. Iya, itu udah melebihi 140 sampai 140 sampai 150. 140 sampai 150 itu sudah melebihi batas normal tekanan darah tinggi yang harusnya gitu. Karena tekanan darah tinggi yang normal itu 120/90 gitu. Jadi kalau udah melebihi itu dan periksa secara berkala selama 6 bulan itu seterusnya tekanan darah ini, berarti itu sudah dikatakan hipertensi gitu. Perlu yang namanya konsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah, perlu juga namanya konsumsi herbal Soman untuk membantu nutrisi di dalam tubuh gitu. Menetralkan kembali jadi darahnya itu normal, nggak terlalu tinggi gitu ya Mbak Fafa. Oke Mbak Fafa, sudah 1 jam kurang lebih ya talkshow kita hari ini. Untuk closing statement hari ini tentang topik kita yaitu hipertensi, silakan Mbak Fafa. Untuk teman-teman sekalian yang punya masalah hipertensi, nggak perlu khawatir. Kalau misalnya belum periksa ke dokter, bisa periksa ke instansi kesehatan manapun supaya tahu lebih detail diagnosanya itu yang sebenarnya seperti apa, tekanan darah tinggi atau ada komplikasi yang lainnya. Dan kalau misalnya sudah ada yang merasakan gejalanya, bisa langsung konsumsi herbal Soman. Nah, untuk di wilayah Salatiga bisa beli di mana? Bisa beli di Radio Elisa dan apotek terdekat lainnya, karena di Salatiga apoteknya sudah ada herbal Soman semuanya. Kemudian untuk makanan pantangan yang sudah saya jelaskan tadi, yang utama adalah garam, kemudian acar, kemudian kopi. Perlu yang namanya kalian itu menjaga kesehatan, jadi pola makan dan olahraga, aktivitas fisik itu sangat penting gitu. Jadi kita semua harus aware lagi, harus lebih peduli dengan kesehatan kita, gitu dari penyakit yang sekiranya sepele itu bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, talkshow kita siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Elisa semua dan juga Mbak Fafa yang sudah berbagi di siang hari ini. Oke sahabat Elisa, dan produk Soman sudah dipercaya oleh Satgas COVID-19 ya untuk menambah daya tahan tubuh. Soman bukan obat tetapi bekerja lebih dari obat. Soman merupakan produk kesehatan dengan pH tertinggi, yakni mencapai 9+. Oke, dan kebersamaan kita di siang hari ini pun harus berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sama-sama. Iya, terima kasih Mbak Fafa. Jumpa kembali 2 minggu yang akan datang ya. Iya. Di talkshow bersama dengan Soman. Oke, dan sahabat Elisa, setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.